Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas pagi manajemen pemasaran akan menjelaskan tentang materi komunikasi kepenyediaan. Perkenalkan, nama saya Nasar Wulandari dan rekan saya Iris Ramawati, dan saya Sela Febrianti. Komunikasi kepenyediaan adalah proses penyampaian pesan berupa kebijakan atau tugas dari supervisor kepada pegawai bawahannya untuk mendapatkan umpan balik berupa tugas yang terselesaikan. Supervisor memiliki tugas seperti menyampaikan kebijakan dari atasan, mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahan, menegakkan aturan perusahaan, memimpin dan memotivasi bawahannya. Supervisor juga harus memiliki keahlian seperti berjiwa pemimpin, dapat dipercaya, terbuka atau mau menerima masukan dan tegas. Supervisor juga harus memiliki tanggung jawab yang pertama, planning, yakni merencanakan kegiatan baik yang menjadi tugasnya maupun bawahannya. Yang kedua, organizing, yaitu mampu mengkondisikan bahwa kegiatan dan tugas yang berada di lingkupnya berjalan dengan lancar. Yang ketiga, staffing, yaitu memastikan setiap orang yang terlibat pada tugas dan pekerjaan tersebut dapat bekerja sesuai dengan job desk masing-masing yang telah diberikan. Yang keempat, directing, yaitu memberikan arahan agar tugas atau pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar. Yang kelima, controlling, yaitu melakukan kontrol terhadap kegiatan yang ada di lingkup kerjanya. Komunikasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi informal dan komunikasi formal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi berdasarkan kehendak pribadi tanpa memperhatikan posisi atau kedudukan mereka dalam organisasi. Yang kedua, komunikasi formal adalah proses penyampaian pesan dengan memanfaatkan saluran-saluran formal yang tersedia di dalam organisasi perkantoran. Arah komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, vertikal dan yang kedua horizontal. Komunikasi vertikal dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Pengertian dari komunikasi ke atas adalah penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Biasanya hal ini terjadi saat karyawan kita ingin menyampaikan usulan, ide, keluhan, pengaduan, dan laporan. Fungsi komunikasi ke atas ada tiga. Yang pertama, melengkapi manajemen dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu mengurangi tekanan dan frustasi pegawai akibat suasana kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran partisipasi pegawai dalam perusahaan. Komunikasi ke bawah pengertiannya adalah penyampaian informasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktural di organisasi. Penggunaan komunikasi ini sangat efektif untuk penyampaian instruksi pengarahan kepada anak buah. Fungsi komunikasi ke bawah yang pertama, pemberian atau penyimpanan instruksi kerja. Yang kedua, menjelaskan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan. Yang ketiga, penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Komunikasi yang kedua adalah komunikasi horizontal. Pengertiannya, komunikasi ini melibatkan antar individu atau kelompok. Contoh arah komunikasi ini adalah diskusi antar staf akuntan, diskusi antar manajer, dan diskusi direktur dengan kolega. Fungsi komunikasi horizontal sebagai koordinasi tugas. Maksudnya, para kepala departemen bertemu tiap bulan untuk mendiskusikan kontribusi tiap-tiap departemen terhadap tujuan. Komunikasi dalam organisasi atau lembaga melibatkan 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi informatif. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dalam memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Fungsi yang kedua, regulatif. Berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. Pertama, atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang akan disampaikan. Kedua, berkaitan dengan pesan, artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi persuasif.
yaitu dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawakan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya kenyataan ini, maka pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberikan perintah. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Teknologi baru dalam tingkat komunikasi tradisional. Teknologi baru saat ini terus mengalami pembaharuan dan akan berkembang dengan cepat secara berkelanjutan. Hal ini berdampak pada segala bentuk aspek di kehidupan manusia, salah satunya di bidang komunikasi seperti telepon. Alat ini bukanlah barang yang mewah lagi, bahkan hampir setiap individu memilikinya, dan telah merubah komunikasi tradisional yang sering dilakukan masyarakat. Ciri-ciri teknologi tradisional yaitu 1. Informasi dari lingkungan diseleksi, diterjemahkan, dan didistribusikan. 2. Media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui saluran tertentu. Yang ketiga, penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat dan menyeleksi informasi yang mereka terima. Yang keempat, interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit. 5. Penerima yang menentukan waktu interaksi. Penerapan dari teknologi baru dalam tingkatan komunikasi tradisional. Ada beberapa tingkatan. 1. Antarpersonal. Bentuk tradisional yaitu tatap muka, surat, telepon. Penerapan teknologi yaitu telepon, hubungan kelompok pribadi, email, voicegram, internet. Yang kedua, tingkat kelompok. Bentuk tradisionalnya yaitu tatap muka. Penerapan teknologi yaitu konferensi, telepon, telekonferensi, email. Yang ketiga, tingkat organisasional. Bentuk tradisional yaitu tatap muka, memo, intercom, telepon, pertemuan, rapat. Penerapan teknologi yaitu konferensi, telepon, surat elektronik, manajemen dengan bantuan komputer, sistem informasi manajemen, faksimili. Yang keempat, tingkat publik. Bentuk tradisional yaitu surat kabar, majalah, buku, telepon, radio, film. Penerapan teknologi yaitu video tape, video disk, TV kabel, TV satelit langsung, video teks, teletext, sistem informasi digital. Jadi, kesimpulannya adalah komunikasi secara garis besar terdiri atas 3 yaitu komunikasi vertikal, terdiri dari komunikasi atas dan bawah, dan komunikasi horizontal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai Mbak Nanu dengan usahanya yaitu jamu. Kenapa sih Mbaknya kok memilih usaha jamu? Awalnya kan anak-anak suka sama jamu, jadi terlintas saja di benak pengen bikin usaha jamu, ini asing kerja. Sudah berapa lama sih jualan jamunya? Kurang lebih 7 bulan. Mbaknya dalam menjalankan usaha ini tuh sendirian atau dibantu sama orang? Sendirian aja. Terus apa sih kendalanya dalam menjalankan usaha jamu ini? Kendalanya cuma masalah kemasan kayaknya, kalau sama yang lainnya, sama stikernya kayak kurang menarik gitu. Memang kendalanya kayaknya itu. Terima kasih ya untuk waktunya. Semoga usahanya lancar dan sukses. Dari hasil wawancara yang kita lakukan terhadap Mbak Nanu, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dihadapi beliau dalam berjualan jamu adalah yang pertama, permasalahan pada logo jamu yang kurang menarik, yang kedua, permasalahan pada botol jamu yang kurang menarik, dan yang ketiga adalah permasalahan pada promosi. Dari kendala-kendala yang telah disampaikan oleh Mbak Nanu, maka kelompok kami dapat memberikan solusi yang dapat menarik minat konsumen dengan cara 1. Memperbaiki logo jamu yang menarik, 2. Mengganti botol jamu yang lebih bagus, dan 3. Membuat dan mempromosikan jamu melalui Instagram.